Assalamualaikum Bu Diah, selamat siang. Waalaikumsalam, Bu Ani cantik. Ih, kangen aku. Selamat siang juga. Iya, lama ya Bu ya nggak ketemu. Oh enggak ding, baru Lama. kemarin kita ketemu kok ya Lokakarya. Iya. Terima kasih ya Bu Diah sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang pada siang kali ini. Oke, sama-sama. Bu Diah apa kabar Bu? Seperti biasanya Alhamdulillah. kayaknya sumringah nih. Gimana kabarnya? Nah, ceria, cerewet seperti biasa pokoknya mak-mak strong. Mak-mak Kalau strong, mak-mak sangar. Nah, Bu Ani sendiri gimana kabarnya? iya kalau saya sih so far oke ya Bu ya, tapi ini agak sedikit flu dan pilek. Apa namanya, Wajar. batuk, ya kecapean juga. Makanya saya kalau ketemu orang, "Wah ini kok wajahnya ngantuk, wajahnya capek." Ya emang capek kayak gitu. Sama Bu, apalagi cuacanya ekstrim ya, dan agenda kita kan juga padat. Ya, meskipun gurunya libur, tapi muridnya kan yuk tetap masuk. Gurunya masuk, muridnya libur, kayak gitu ya Iya, Bu ya ya? kebalik ya, gurunya masuk, muridnya yang libur. Oleng Pokoknya oleng, los. iya. Iya ya Bu Dia, ya benar sekali. Kita ngobrolnya sebentar ya Bu ya, kira-kira apa nih yang ingin Bu Dia obrolin pada siang hari ini? Ah, tahu aja saya mau ngobrol. Saya tuh ya ingin ngobrol tentang kegiatan saya sehari-hari. Tampaknya tuh saya mulai agak kerasa oleng ini, Bang. Oleng, oleng, oleng. Bu Dia oleng ya Bu ya, kayak truk anaknya Bu Dia itu kan, truk oleng kayak gitu. Terus terus kondisinya gimana nih, kok bisa sampai oleng kayak gitu? Gimana ya, saya tuh bingung dengan kondisi yang serba tidak teratur sekarang ini. Masalah beban kerja yang banyak, belum lagi ngurus anak-anak di rumah. Anak saya 4 loh Bu, balitanya 2. Coba bayangkan bagaimana saya nggak pusing dalam memanajemen waktu dengan baik. Oh, jadi gitu ya Bu Dia ya. Bu Dia bingung lah dengan kondisi yang saat ini, beban kerja sebagai kepala sekolahnya banyak, terus juga belum lagi sampiran tugas dari pengawas, ya kan Bu ya? Belum Iya benar lagi sekali. Rasanya heeh, itu saya itu seolah ada beban moral kalau seandainya semuanya tidak bisa saya laksanakan, saya jalani dengan seimbang. iya benar sekali Bu. Apalagi tadi Bu Dia juga, apa namanya, anaknya 4, yang 2 masih balita. Saya nggak bisa Mhm. bayangin tuh gimana sibuknya Bu Dia. Jadi kalau Bu Dia mungkin bingung masalah manajemen waktu sih, ya saya bisa maklumi. Nah, kita kan cuma punya waktu beberapa menit aja nih Bu. Kira-kira yang ingin Bu Dia dapatkan dari obrolan kita siang hari ini apa nih yang ingin Bu Dia dapatkan? Kita kan, Bu Hani sama saya kan ini intinya sama-sama guru, sama-sama istri dan ibu rumah tangga yang mengurus anak juga. Jadi saya berharap obrolan kita hari ini itu ya saya bisa mencari solusi bagaimana caranya supaya saya bisa mengatur waktu dengan baik. Sehingga peran saya sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu kepala sekolah, sebagai ibu yang sedang menempuh pendidikan guru penggerak yang wow juga, bisa terlaksanakan semuanya tanpa intinya bisa seimbang dan tanpa mengabaikan peran saya yang lainnya. Oh, jadi gitu ya. Jadi intinya Budiah ingin cari solusi dari permasalahan Budiah yang mungkin kesulitan manajemen waktu. Begitu ya Budiah ya. Iya, Bu Ani, benar sekali. Oke. Nah, kalau dari pengamatan Budiah nih, idealnya menjadi perempuan ketika perempuan itu bekerja, idealnya tuh gimana sih? Ya, kalau menurut saya ketika menjadi perempuan yang bekerja, tentu saya harus benar-benar bisa membagi waktu yang baik antara kepentingan rumah, kepentingan sekolah, dan kepentingan pribadi. Nah, saya bingungnya di situ. Anak-anak saya terlihat kurang perhatian, kadang juga ada yang sakit. Jadi saya tuh bingung harus bagaimana. Kalau saya ingin menyerah juga, ada sempatlah terbesit perasaan ingin menyerah. Tapi pastinya bisa lebih teratur dan nyaman dalam melakukan apapun. Tapi gimana ya? Rasanya tuh kayak sulit gitu Bu. Apalagi ketika
kita sibuk mengurus anak, tiba-tiba nanti ada WA di grup yang masuk, harus mengerjakan ini, ada tugas seperti ini. Belum juga itu terselesaikan, masih ada beban, "Oh ini saya LMS guru penggeraknya belum selesai, saya belum mengerjakan tugasan ini." Jadi terkadang itu di sini tuh walaupun, muter, banyak apa ya, banyak sekali bayangan awang-awangan lah intinya Bu. Tapi kan saya tetap harus berusaha bagaimana caranya ketiganya ini tuh bisa seimbang, bisa terlaksana semua tanpa merugikan pihak manapun. Oke, baik. Ya, Bu, benar sekali. Saya mengertilah perasaan Budia saat ini tuh gimana, karena kan sama-sama seperti tadi yang Budia katakan, kita sama-sama jadi ibu ya, ibu yang perannya double-double kayak gitu. Nah, menurut Budia, apa nih yang membuat Budia itu belum bisa manajemen waktu dengan baik? Yang saya lihat ya intinya semangat saya, niat dan semangat saya yang masih fluktuatif Bu. Jadi kadang itu ya semangat, kadang itu ngelokrok, rasa capek. Jadi kadang udah semangat banget, tapi pekerjaan sering datang bersamaan sehingga saya itu bingung harus mengerjakan yang mana dulu. Semuanya tuh kayak apa ya, kayak berondongan. Ini tiba-tiba tugas GP seperti ini, tiba-tiba juga ada tugas sekolah seperti ini, padahal saya posisi di rumah juga masih sibuk dengan anak-anak. Jadi saya tuh kadang tuh bingung mana yang harus saya laksanakan, harus saya pegang lebih dulu, yang harus saya kerjakan lebih dulu, itu sering membuat saya bingung. Oke, oke, oke. Eh, tadi saya juga tahu loh Bu, kalau Budia itu juga sering dapat sampiran tugas dari pengawas karena kan Budia termasuk kepala sekolah yang muda ya di Nah iya, Trangil ya. itu Heeh. makanya. Iya, iya. Semangat ya Budia ya. Kalau dibikin level nih Bu, seperti itu loh Bu, mie yang level-level. Kalau level 1 nggak pedes, level 10 paling pedes. Nah gitu. Nggak deh, canda. Tapi kalau saya bikin rentang 10 ya, level 10 itu yang paling ideal menggambarkan manajemen waktu yang paling baik. Nah, kira-kira saat ini tuh Budia berada di level berapa? Kayaknya kok berapa ya Bu ya? 1, 2, 3, 4. Kayaknya kok masih di level 4 Bu. Karena saya tuh gimana ya, sepertinya tuh masih setengah-setengah. No. Jadi kadang tuh saya merasa mementingkan urusan sekolah, kadang saya juga merasa lebih mementingkan urusan rumah. Jadi kayak setengah-setengah Bu. Jadi pekerjaan sekolah juga masih masih sering apa itu keteteran. Terus nanti kalau saya pas mengerjakan urusan sekolah, ganti rumah yang keteteran. Jadi rasanya tuh masih setengah-setengah, nggak bisa plek-plek-plek gitu. Jadi nggak bisa enak gitu Bu. Iya, benar-benar. Nah, nggak bisa plek plek plek, nggak bisa enak ya. Kira-kira Budia ingin berada di level berapa nih kalau nanti Ya, setelah perbaikan ini? saya sih nggak berharap yang sempurna amat di level 10 ya Bu, minimal level 8 lah itu buat saya sudah cukup baik karena kalau level 10 itu kayak terlalu sempurna banget. Padahal saya kan tangan saya juga cuma 2, saya cuma ini mampu saya. Jadi saya harap bisa ke level 8 lah itu buat saya udah luar biasa sekali. Iya, tangannya cuma 2, bebannya banyak, Banyak. tanggung jawabnya banyak, dan sebagainya. Keren sekali, mungkin kalau nggak Budia itu nggak bisa loh kayak gitu. Nah, jadi Pusing. Budia pengennya gimana nih pengennya? Ya itu tadi Bu, saya tuh pengen, bisa memanajemen waktu yang sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin sehingga semuanya itu tidak entah sekolah, entah rumah itu tidak merasa, eee, apa ya, enggak merasa ada yang kurang, enggak merasa ini, nggak imbang, "Oh Bu dia kok lebih penting rumah," yang di rumah gitu, "Oh Mama kok lebih penting di sekolah." Jadi semua pihak itu bisa merasa kebahagiaan saya dengan artinya dengan apa ya, dengan timbangan yang pas gitu loh, cara ingin bisa memanajemen waktu yang bisa melaksanakan semuanya tuh dengan pas, dengan maksimal gitu. Oke, apa nih yang menurut Budia bisa Budia lakukan supaya Budia itu bisa berada di level yang tadinya 4 menjadi level 8? Apa ya, sepertinya mungkin saya akan eee, meminta pengertian dari keluarga dan anak-anak dan suami serta teman-teman, rekan sejawat supaya mereka mau berkolaborasi sehingga nanti saya bisa menghadapi permasalahan ini baik di rumah ataupun di sekolah yang,
kan saya tetap berusaha untuk semaksimal mungkin ya Bu ya, tapi tanpa kolaborasi dari pihak yang terkait, kalau di rumah dengan keluarga, di sekolah dengan teman-teman sejawat, sepertinya semuanya kan tidak bisa mungkin untuk maksimal saya laksanakan. Jadi intinya nanti mungkin saya akan lebih meminta dukungan lah dari teman-teman dan dari keluarga supaya semuanya saya bisa laksanakan dengan baik dan maksimal. Oh, iya Bu Diah, benar sekali. Nah, kira-kira itu aja atau ada lagi nih yang bisa Bu Diah lakukan? Sepertinya hanya itu ya Bu ya. Iya, kalau dari pengamatan Bu Diah, kira-kira keluarga dan teman sejawatnya Bu Diah itu sudah mendukung Bu Diah secara maksimal atau belum sih? Menurut saya sih sudah dibantu dengan maksimal. Tetapi seringkali masalahnya tuh di beban kerja saya yang datang bersamaan gitu loh Bu, yang membuat saya bingung. Jadi saya tuh pusing harus skala prioritasnya itu mana dulu yang harus saya laksanakan. Jadi karena datangnya bersamaan itu tadi. Jadi rencana apa yang selanjutnya akan Bu Diah lakukan? Ya itu tadi, ngobrol. Karena dengan komunikasi harapan saya itu mereka bisa memberikan dukungan dengan maksimal secara material maupun non material. Saya juga ingin meluangkan waktu sejenak untuk istirahat, untuk apa ya, melepaskan penat dengan istirahat atau liburan mungkin supaya saya itu bisa lebih rileks dalam menghadapi ini tugas-tugas yang datang bersamaan. Rasanya tuh capek, mungkin healing kayaknya itu apa ya, jalan-jalan itu mungkin saya rasakan bisa membantu saya untuk bisa lebih refresh lagi. Iya Bu Diah, obatnya itu satu, liburan, ya kan? Nah, Betul kira-kira sekali. kapan nih Bu Diah mau melakukan rencananya? Wah ya harus cepatnya ya Bu ya. Iya betul. Besok ya, kan Mhm. liburnya tinggal sebentar lagi ya. Iya. Jadi coba nanti malam saya ngobrol sama keluarga, sama suami kan kaitannya juga dia harus meluangkan waktu karena bekerja juga ya Bu ya. Apalagi saya juga merasa bersalah sama anak-anak karena waktu liburan tuh udah hampir usai, tapi saya tuh malah masih sibuk dengan kerjaan, dengan laptop dan jadi saya tuh masih ada ganjalan karena merasa nggak enak sama anak-anak juga. Jadi semoga kalau memang nggak diniatin ya Bu ya, nggak niat itu nggak terlaksana. Coba nanti malam saya komunikasikanlah sama keluarga. Iya Bu Diah, heeh, kalau emang nggak terencana nanti malah nggak bisa terlaksana ya, apalagi kita kan besok Senin udah masuk aktif kembali. Nah, oke Bu Diah, baik sekali sih rencananya saya juga jadi termotivasi loh, malah pengen liburan juga karena kebetulan saya juga belum liburan. Semoga Bu Diah bahagia ya karena habis liburan, serta keluarga dan teman sejawatnya itu mampu memberi Bu Diah dukungan secara penuh lah, supaya Bu Diah tetap semangat dan merasa enjoy menikmati dan menjalankan segala tugasnya. Amin. Barengan ya Bu ya? Iya, boleh sih, Bu. Nah, Bu Diah, kok nggak terasa ya, ternyata kita udah ngobrol 12 menit Iya lebih ya. nih, heeh. Kira-kira dari obrolan kita selama ini, Bu Diah apa saja yang sudah didapatkan? Saya intinya agak plong Bu, karena ada bincang-bincang. Bu Ani juga memberikan apa ya, saran kepada saya. Jadi saya merasa agak inilah intinya beban pikiran saya agak berkurang gitu. Makasih loh Bu Ani loh udah menyempatkan waktu. Iya, Bu, sama-sama. Saya juga seneng loh bisa ngobrol sama Bu Diah, kan jarang-jarang nih ya kita ngobrol. Kalau gitu, kita ketemu lagi minggu depan ya, Bu. Kapan kira-kira kita bisa ketemu kembali? Kayaknya nanti pas kita itu ya Bu ya, mengerjakan tugas itu loh yang demonstrasi kontekstual untuk guru penggerak, nanti kita bisa kumpul lagi kan. Oh iya, berarti besok hari Rabu kayak gitu ya, Bu, ya? Besok hari Rabu ya. Oke. Oke, Bu Diah, saya tunggu ya. Saya tunggu ketemunya besok. Kita ketemu di situ kan ya sama teman-teman jam 11. Mhm. Saya juga penasaran nih sama cerita Bu Diah nanti kira-kira gimana ceritanya serunya liburan dan gimana perubahan setelah Bu Diah ngobrol dengan keluarga serta rekan sejawat. Oke, jangan takut, nanti pasti tak ceritain. Oke, makasih loh Bu Diah ya. Ya udah Bu Diah, sampai jumpa ya Bu ya. Terima kasih atas perjumpaan kita kali ini lewat Makasih video. loh Bu, udah mau mendengarkan curhatan saya.
Iya Bu, sama-sama. Biasa perempuan kan gitu ya, sukanya curhat. Suka ada temennya kalau curhat kan, kayak gitu. Ya udah Bu Diah, ini sepertinya sudah habis ya sesinya ya. Saya akhiri ya Bu Diah ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Diah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eni. Berapa menit, Mbak? Tadi 37, ini 41. 14 menitan, 13 14 menitan. Mas menganu kok, menjelang kok ya. Aku tadi lupa nggak mau tak kalkulator. Aku mulai jam berapa harus selesainya di jam berapa. Ya, Jadi tak berapa? lihat terus ini. Saya sekiranya kok teksnya tinggal pendek, aku tahu. Oke, Bu, lanjut refleksi ya. ya refleksi Ya tak boleh. buka elak iki apa itu ininya. Lancar kok ya. Mm-mm. Kira-kira Kak, aku dulu ya Bu ya yang refleksi ya. Mm-mm. Mm-mm. Yang sudah berjalan dengan baik ya seperti yang kemarin karena kita sudah mengenal sejak lama ya Bu Diah ya. Saya Luwes. lebih luas dan saya juga tahu karakternya Bu Diah itu orangnya asik, siap apapun dan bisa mengkondisikan lah. Misalnya Masa sih? pantes nek jadi kepala sekolah itu. Pantes. Kalau yang perlu saya perbaiki ya mungkin benar sih kemampuan berkomunikasi saya. Saya sering kurang lancar dan kurang terstruktur. Kadang juga saya itu ingin ngomong gini di pikiran saya, tapi malah terucapnya itu nggak seperti yang di pikiranku, kayak gitu. Terbiasa spontan. Heeh. Dan apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh. Nah, saya harus fokus ke apa yang akan saya hadapi. Misalnya kayak tadi saya harus fokus ke Budiah. Saya nggak boleh apa ya berpikiran kemana-mana. Saya buang pikiran saya yang sukanya traveling meskipun saya nggak traveling kayak gitu. Nah, dan apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki ya saya tentunya harus belajar lah supaya bisa menjadi coach yang baik nantinya di dunia nyata, nggak di dunia sandiwara. Ini kan di dunia sandiwara ya kayak gitu. Tentunya harus banyak belajar, banyak sharing sama teman-teman, apalagi seperti Budiah yang mungkin sudah sudah punya Sama pengalaman. aja, saya juga masih belajar. Enggak Bu, maksudnya kan jenengan itu udah punya pengalaman mengajar banyak gitu loh, udah bertahun-tahun daripada aku kan yang baru kemarin kayak gitu. Jadi ya itu tadi harus banyak-banyak belajar saya dari teman-teman terutama dari Budiah. Makanya saya seneng kok di Tranggal tuh ketemunya Budiah yang jadi kepala kayak gitu. Sekelompok dilelah kayak seperti Oke. mendapat keuntungan. Kalau refleksi, kalau yang ya sama saya apa ya Bu, sama kayak kemarin, saya sungkan loh, mosok saya menjadi coach, sedangkan Budiah itu coaching-nya. Kan dia Aman. tuh lebih di atas saya, lebih dewasa dan sebagainya. Tapi hebatnya Budiah kan Budiah bisa membawa kayak gitu. Misalnya saya teksnya kok begini, nanti Budiah bisa menyesuaikan dan bisa ngolor-ngolor sehingga waktunya itu nanti bisa pas, tepat dan sesuai dengan apa yang ketentuannya gitu. Dan ya itu sih Budiah. Kalau saya tadi ketika di coaching saya juga senang karena yang coaching saya kan bukan orang biasa, tapi Wih, orang apa seperti itu? saya ngoceh kalau teman-teman yang lain kan sama-sama guru. Kalau Hmm, Budiah kan udah jadi pimpinan yang mungkin sama di aja, sekolah Mbak. sering nggak Bu? Ada yang kayak curhat-curhat sama Budiah gitu loh. Kalau dalam kehidupan nyata kan aslinya coaching ini kayak ini ya, lebih ke curhatan ya, yo Betul. termasuk sering iki mau wae ono guru sing surat lewat WA, aku sampai pas ini tadi kan ada kegiatan K3S toh. Aku sampai sampai karo Pak Tamsir bales WA terus ono sing curhat.